Perkenalkan, nama saya Herina Simanjuntak, NPM 21141111033 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya rangkumkan sebelumnya yang berjudul pembuatan keju dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Daftar isi: yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Keju pada umumnya dibuat dari bahan dasar susu sapi dengan penggumpalan rennet dari lambung anak sapi. Sekarang telah banyak digunakan koagulan baru, diantaranya microbial rennet dan vegetable rennet. Microbial rennet misalnya Mucor SP, sedangkan vegetable rennet dapat diperoleh dari enzim protein yang berasal dari tanaman pepaya yang mengandung enzim proteolitik yang dapat mengembangkan susu. Selain dari susu sapi, keju juga dapat dibuat dari bahan protein lain, misalnya protein nabati yang diperoleh dari kacang hijau. Kacang hijau mengandung banyak minyak yang sangat rendah, namun mengandung vitamin, terutama vitamin B1 dan protein yang cukup. Tujuan dari praktikum ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuat keju dari susu kacang hijau dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan mempelajari pengaruh variabel volume starter dan waktu inkubasi terhadap berat keju dan kadar protein yang diperoleh. Yang kedua, tinjauan pustaka. Susu kacang hijau merupakan hasil ekstraksi biji kacang hijau dengan penambahan air. Protein susu terbagi menjadi dua, yaitu kasein yang dapat diendap oleh asam dan renin, serta protein whey yang dapat mengalami denaturasi oleh panas pada suhu 65 derajat Celcius. Kasein dalam susu mencapai 80% dari total protein. Pengasaman susu oleh aktivitas bakteri menyebabkan pengendapan kasein. Whey adalah cairan susu tanpa lemak dan kasein. Pasteurisasi susu dilakukan untuk mencegah kerusakan karena mikroorganisme dan enzim. Ada dua macam metode pasteurisasi susu, yaitu holding method dan HTST atau High Temperature Certain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah holding method, di mana dilakukan pemanasan susu sampai suhu 65 derajat Celcius selama 35 menit. Jenis-jenis keju dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama misalnya sapi, ada juga dari susu domba atau feta dari Yunani, susu korba atau mozzarella dari Italia. Pada lemak, susu dapat dicampurkan dengan susu skim atau bagian susu tanpa lemak dan vitamin. Krimnya telah diambil atau dicampurkan dengan krim agar kadar lemak yang bertambah. Yang ketiga, metode penggumpalan dengan bantuan rennet atau bakteri lain yang dapat mengasamkan susu. Jenis jamur. Keju dapat dimatangkan dengan jamur putih hijau biro atau blue cheese dengan jamur Penicillium requeforti disertai dengan penggunaan rennet dan benzolic peroxide untuk memutihkan. Lalu ada proses pematangan. Keju Alpenzol dari Swiss direndam dalam campuran bumbu dan anggur putih selama beberapa saat. Keju Leiden dari Belanda yang dibubuhi daun bawang atau biji lada hijau. Keju cheddar dimatangkan dengan dibungkus kain katun. Keju Edamen dibungkus lilin merah. Berdasarkan konsistensinya, keju dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, hard cheese, kadar air 25-36%. Keju iris sangat keras tanpa lubang gas, misalnya Edamen, atau lalu Gouda atau Dutch cheese, lalu ada American cheese. Keju iris sangat keras dengan lubang gas, misalnya keju Parmesan atau Italia, dan keju Emmentaler dari Swiss. Yang kedua, semi-hard cheese. Kadar air 36-40%. Keju yang dimatangkan dengan jamur, misalnya Roquefort dari Prancis, golongan blue cheese antara lain Stilton dari Inggris, Gorgonzola dari Italia. Keju yang dimatangkan dengan materi, misalnya fried cheese dari Amerika. Dan yang terakhir, soft cheese, kadar air lebih dari 40%. Keju yang dimatangkan dengan materi, misalnya Limburger cheese dari Belgia. Keju yang dimatangkan dengan jamur, misalnya Camembert cheese dari Prancis. Yang terakhir, keju segar atau fresh and unripened cheese, misalnya cottage cheese dan mozzarella. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah asam, suhu, mikroba, oksigen, dan waktu.
Bakteri pada awalnya menghasilkan asam terapi, pada jumlah tertentu asam dapat menghambat pertumbuhan sendiri. Suhu fermentasi sangat menentukan jenis mikroba yang digunakan dalam kondisi operasinya. Oksigen dapat memperbanyak atau bahkan menghambat pertumbuhan mikroba tersebut. Waktu fermentasi dipilih pada saat mikroba mengalami pertumbuhan yang sangat cepat atau fase log. Hasil dan pembahasan. Pengaruh variabel waktu inkubasi terhadap berat rata-rata keju dan kadar protein rata-rata. Gambar 1, hubungan antara waktu inkubasi dan berat keju rata-rata. Grafiknya dapat ditemukan pada seperti gambar di bawah ini. Lalu pengaruh variabel waktu inkubasi terhadap berat rata-rata keju kadar protein rata-rata. Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa semakin lama waktu inkubasi, maka bakteri penghasil asam laktat yang tumbuh semakin banyak pula keju yang dihasilkan. Berat keju optimum diperoleh pada volume stasioner 80 ml karena pada volume tersebut jumlah bakteri yang paling banyak. Lalu hubungan antara waktu inkubasi dan kadar protein rata-rata. Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa semakin lama waktu inkubasi, maka kadar protein yang dihasilkan semakin sedikit pada volume starter yang sama. Hal ini disebabkan oleh melarutnya protein dalam whey yang bersifat asam. Denaturasi protein whey oleh panas karena lamanya waktu inkubasi dan kemungkinan terjadinya kontaminasi pada starter oleh mikroorganisme lain yang mengganggu. Kesimpulan dari hasil penelitian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel volume starter dan waktu inkubasi terhadap berat keju dan kadar protein dalam keju yang terbentuk. Berat keju rata-rata paling banyak diperoleh pada volume starter 80% dan waktu inkubasi 150 menit, yaitu sebesar 49,8 per gram. Sedangkan kadar protein rata-rata paling banyak diperoleh pada volume starter 80 ml yang waktu inkubasi 90 menit, yaitu sebesar 58,840%. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika terdapat kesalahan dalam penyebutan ataupun penulisan saya dalam presentasi saya kali ini, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.